Om Swastiastu, Shalom, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semua masih beroleh nafas kehidupan yang sangat luar biasa Tuhan ciptakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait materi organisasi nirlaba menurut PSAK 45. Tetapi sebelum kami memulai presentasikan hasil kerja dari kelompok kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, yang pertama saya Herculanus Sugiono Sutarto, absen 26, dan rekan saya Andreas Adi Krisnawan, absen 02. Baik, adapun subtopik yang pertama yang akan kami sampaikan pada hari ini, yang pertama terkait pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Baik, adapun definisi dari organisasi nirlaba ini, organisasi nirlaba adalah organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial. Tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba, organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, drama politik, rumah sakit, klinik publik, organisasi politis, kemudian bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, kemudian asosiasi profesional, institut riset, dan kemudian beberapa petugas pemerintah. Ini menurut Tinungki dan Rudi pada tahun 2014. Kemudian organisasi nirlaba ini memiliki karakteristik. Jadi karakteristik organisasi nirlaba berdasarkan PSAK nomor 45 pada tahun 2014 ini adalah yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Kemudian karakteristik yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Kemudian karakteristik yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 40 yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih, serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua, laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Kemudian yang ketiga, laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Kemudian yang keempat, catatan atas laporan keuangan, yang merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan
penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan. Organisasi nirlaba menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya. Dalam PSAK nomor 45 mengelompokkan sumber daya organisasi nirlaba dalam 4 kategori yang masing-masing tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Yang pertama, pembatasan permanen, yang dimana pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atas semua penghasilan atau manfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua, pembatasan temporer, yang dimana pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Kemudian kategori yang ketiga, sumber daya terikat, yang dimana sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Kemudian kategori yang keempat, sumber daya tidak terikat, yang dimana sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Kemudian dalam organisasi nirlaba ini memiliki tujuan yang secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam PSAK nomor 45 adalah untuk menyajikan informasi mengenai yang pertama, jumlah dan sifat aset, liabilitas dan aset bersih suatu nirlaba. Kemudian yang kedua, pengaruh transaksi dan peristiwa yang mengubah nilai dan sifat aset bersih. Kemudian yang ketiga, jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam. Kemudian yang ketiga, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar. Kemudian yang ketiga, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya. Kemudian yang keempat, cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya. Kemudian yang kelima, usaha jasa entitas nirlaba. Selanjutnya, laporan keuangan akan bermanfaat bagi pemakainya jika memenuhi tujuan kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan harus relevan. Laporan keuangan harus dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan penggunanya. Kemudian yang kedua, laporan harus dapat dimengerti oleh para pemakainya. Oleh karena itu, laporan keuangan harus dinyatakan dalam bentuk dan dengan menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan batas pengertian pemakainya. Kemudian ketiga, laporan keuangan harus netral, dalam arti tidak disajikan untuk memenuhi informasi pihak tertentu, melainkan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum pemakai informasi. Kemudian yang kelima, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu, sehingga pengambilan keputusan dapat ditetapkan sedini mungkin. Kemudian laporan keuangan harus lengkap, dalam arti menyajikan informasi keuangan yang memadai sesuai dengan yang diperlukan oleh pemakainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan tentang materi dari sumbangan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumbangan. Sumbangan merupakan sumber pendapatan utama bagi organisasi nirlaba.
Sumbangan adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan, bersifat keuntungan kepada orang lain. Seorang pemberi sumbangan dapat disebut sebagai donatur. Sumbangan terikat. Di sini saya akan membahas sumbangan terikat. Sumbangan terikat adalah sumbangan yang diberikan dengan syarat tertentu oleh pemberi sumbangan. Jadi, arti dari sumbangan terikat tersendiri adalah sumbangan tersebut atau dana tersebut harus digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh pemberi sumbangan. Sementara ada sumbangan tak terikat, di mana sumbangan ini tidak memiliki batasan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba tersebut oleh pemberi donatur. Jadi pada hal ini donatur tidak memberikan batasan dalam penggunaan sumbangan tersebut. Berikutnya di sini ada teknik-teknik organisasi nirlaba. Di sini walaupun organisasi nirlaba tidak mengambil keuntungan dalam penjualan atau dalam pelaksanaannya, jadi di sini organisasi nirlaba hanya berfokus pada aspek-aspek yang dibahas, tetapi dalam pelaksanaannya organisasi nirlaba tetap memerlukan namanya dana. Jadi di sini ada beberapa teknik-teknik yang digunakan oleh organisasi nirlaba untuk mendapatkan keuntungan dan mengelola keuntungannya tersebut. Yang pertama ada kampanye sumbangan. Organisasi nirlaba sering mengadakan kampanye untuk menggalang dana dari masyarakat atau donatur potensial. Ini dapat berupa kampanye online ataupun offline. Berikutnya adalah penjualan merchandise. Seperti yang kita tahu, merchandise ini merupakan barang-barang yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi nirlaba tersebut. Penjualan merchandise ini juga digunakan untuk meraup keuntungan yang nantinya juga akan digunakan untuk kegiatan organisasi nirlaba tersebut. Yang berikutnya ada dana hibah. Organisasi nirlaba dapat mengajukan proposal dana hibah kepada lembaga donor atau pemerintah untuk mendukung program dan proyek dari mereka. Dan berikutnya ada pengelolaan investasi. Beberapa organisasi nirlaba memiliki investasi yang dikelola dengan hati-hati untuk menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk tujuan mereka. Dalam hal ini juga tentu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan organisasi nirlaba tersebut. Sekian materi dari saya.